Ya, sejauh mana KPU ini memfollow up dari putusan MK kemarin dan juga apakah memang harus ada konsultasi dengan DPR atau memang sebenarnya ada opsi lainnya lah untuk segera putusan MK ini diimplementasikan. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas Idam Holik, Komisioner KPU. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Idam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Oce Madril, pakar hukum tata negara. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Oce. Selamat pagi. Sehat ya Mas Oce? Sehat, alhamdulillah. 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 Saya mau ke KPU yang lagi buru-buru nih kerjanya nih sekarang ya nampaknya ya. Ini udah tinggal esok pendaftaran dan Benar. kabarnya juga KPU akan segera memfollow up. Sejauh ini prosesnya seperti apa? Progresnya? Ya, yang jelas kalau kita bicara tentang kekuatan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal 10 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan. Ya. Oke. Nah, dan Final and binding itu ya? betul. Jadi sejak diucapkan sudah memiliki kekuatan hukum. Oke. Ya, artinya erga omnes. Tapi kan harus ada yang dirubah dalam PKPU. PKPU. Dalam angka 2, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU/21 Romawi/2023, Mahkamah Konstitusi menyusun sendiri narasi pasal 169 ayat 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dihasilkan melalui pemilu maupun pilkada. Oke. Seperti itu. Artinya PKPU ini sudah ada dan sudah jalan lah, begitu bisa katakan seperti Nah, itu. kita harus dudukan dulu permasalahan ini bahwa yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan. Itu Ya. penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jadi harus dilaksanakan setelah putusan tersebut. Artinya begitu ya? sudah berlaku hari ini. Sudah berlaku. Sudah ya, berlaku. ya. Kalau Oke. kita merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi tidak perlu lagi ada istilahnya konsultasi Konsultasi dan dengan lain-lain DPR. seperti itu? Dia sudah berlaku. Dan Mahkamah Konstitusi merumuskan sendiri tentang perubahan pasal 169 huruf Q. Oke. Itu. Kita coba nanti minta analisanya atau mungkin pendapatnya Bang Oce Madril ya Bang ya mengenai hal ini. Tapi satu hal pertanyaan lagi ke KPU dalam hal ini. Komisi 2 bahkan DPR juga sudah bereaksi terkait juga dengan pernyataan KPU soal yang disampaikan oleh Pak Idam ini. Mengatakan tidak mutlak itu bisa dilakukan langsung oleh KPU seperti itu. Putusan MK ini. Ini penjelasan undang-undang dan Iya. ini termaktub di dalam undang-undang. Saya tidak berpendapat dalam pandangan saya karena Betul. kami harus bicara dalam Ini pandangan konteks konstitusi ya. ya, kami ini harus menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya mengandung kepastian hukum. Karena itu adalah salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi nggak mungkin kami ini berbicara beretorika ke publik seperti seorang analis politik, nggak mungkin. Mengenai celah Ya. cacat hukum dari putusan MK. Ya. Karena kan kita ketahui kan setelah mungkin beberapa pakar menelaah ya amar putusan yang dibacakan oleh 9 hakim MK ini ternyata bukan 4-4 begitu kabarnya, tapi ada 2 majelis hakim yang menyetujui ternyata ini tidak ansih menyetujui putusan tersebut seperti itu. Bagaimana KPU menyikapi hal ini? Artinya kan ada konflik di sini. Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya tidak masuk dalam perdebatan perbedaan pandangan hukum tersebut. Yang kami pahami di sana ada amar putusan mengadili. Itulah yang kami Ya, bayangkan, angka itu yang kami 1, angka 2, angka 3 dan di angka 2 jelas. Dan bahkan di halaman 56 pertimbangan Mahkamah Konstitusi angka atau poin 3.14.3 itu dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku pada pemilu serentak 2024 dan seterusnya. Jadi siapapun yang masih di batas usia 40 tahun dan atau pernah menjabat itu sudah bisa mendaftar. Pernah garis miring sedang Itu sudah menjabat bisa mendaftar tanpa PKPU belum terbit begitu ya. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan sudah berlaku dan ini penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Bukan saya yang ngomong. Bang Oce. Sekarang Bang Oce yang ngomong begitu. Silakan Bang Oce ditanggapi ini. Sudah benar ya, Mas Idam itu sudah benar bahwa memang putusan MK itu bersifat final and binding, erga omnes semua pihak yang dikenai tidak hanya yang mengajukan, tapi semua pihak pokoknya harus mengikuti putusan MK. Cuma pertanyaannya adalah sekarang tentu pertanyaannya amar yang mana yang akan diikuti oleh KPU, begitu kan?
atau amar yang mana yang harus kita rujuk? Karena putusan MK ini kan berlaku untuk semua. Amar yang mana yang harus kita rujuk? Oke, bahwa putusan MK itu final and binding. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, putusan MK itu kan yang 90/2023 itu kan bervariasi model amar putusannya atau diktumnya, perintahnya. Ada dua tentu saja yang penting, posita, pertimbangan hukum, dan amarnya. Yang paling penting tentu saja apa putusannya, apa perintahnya. Kalau kita lihat ada, tadi sudah disinggung ya, ada 3 hakim yang kemudian menyetujui amar kepala daerah secara umum itu boleh mencalonkan diri walaupun belum 40 tahun. Tapi ada 2 hakim yang mengatakan kepala daerah boleh, tapi hanya gubernur saja. Itu. Ada 4 yang tidak mengabulkan atau menolak. Betul. Nah, sekarang kan variasinya ada, paling tidak ada 3 lah ya secara umum begitu ya. Sehingga saya kira tidak ada perdebatan soal keberlakuan putusan MK. Tinggal kemudian sekarang ada celah yang diciptakan oleh putusan itu sendiri. Dan kalau kita baca secara detail, para hakim juga meragukan soal komposisi persetujuan hakim dalam mengabulkan diktum amar. Awalnya dikatakan 5/4 seperti itu kan? Iya, kesannya kesannya begitu. Ke adanya 2 hakim yang ternyata begitu ya. Ya, memiliki amar spesifik, hanya gubernur saja begitu. Artinya menurut saya ini akan menciptakan sebuah kebingungan dalam menafsirkan, melaksanakan, dan akan menciptakan sebuah celah hukum kalau dilaksanakan. Dampaknya ke KPU. Dampaknya KPU sebetulnya dalam posisi kebingungan. Menurut saya ya, ketika ada yang daftar misalnya ya, tapi tidak pada level gubernur, katakanlah demikian, tentu akan ada persoalan, akan ada pertanyaan hukum, apakah sebetulnya putusan 90 itu membolehkan secara serta-merta seperti itu. Kalau kita merujuk Undang-Undang MK di pasal 45, di situ dinyatakan mestinya putusan MK itu diambil dengan suara terbanyak, mayoritas, kalau tidak ada mufakat. Jadi kalau bukan 9 hakim yang mengabulkan secara mufakat, maka harusnya suara mayoritas. Sekarang pertanyaannya yang mayoritas ini yang mana dalam komposisi 3, 2, dan 4 tadi. Ini kan wilayah celah hukum yang kemudian bisa panjang ya akibatnya. Jadi kalau menurut Mas Oce baiknya diputus. Situasi politik ini kan hukum yang berhubungan dengan pilpres dengan politik. Jadi harusnya menurut saya putusan ini harus meyakinkan, tidak boleh ada perdebatan sekecil apapun. Nanti Mas Idam, amar putusan mana yang nanti akan digunakan oleh Udah KPU yakin, Mbak, katanya tadi. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini menyambung pertanyaan ke Pak Idam. Pak Idam, ini kalau kata Bang Oce, amar putusan mana nih nantinya yang akan menjadi dipakai oleh KPU? Saya pikir angka 2 dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023 itu jelas eksplisit. Mahkamah menyusun sendiri norma pengganti dari pasal 169 huruf Q, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Itu yang kemarin diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang bersidang pada hari Senin kemarin. Yang dibacakan dalam amar putusan nomor 90 tersebut. Terlepas ada konflik pernyataan lah ya di 9 majelis hakim tersebut, apakah ini tidak akan menjadi PR yang menghantui KPU kelak gitu, bila mana ada gugatan seperti itu? Kami tidak terlalu jauh masuk pada persoalan perdebatan pandangan hukum. Yang jelas angka 2 ada ininya, ini yang kami pakai. Ada jelas, dan itu amar putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita rujuk pada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan. Itu. Terlepas proses itu kami tidak masuk terlalu jauh pada persoalan itu karena kami bukan pengamat politik. Tapi tentu siap KPU dengan segala bentuk apapun kelak begitu ya kan, bila mana memang ada yang menggugat dan lain sebagainya begitu. Mengingat ada konflik di internal ternyata. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding. Jelas di situ ya. Bang Oce, nggak ada kebingungan di KPU sendiri, amar putusannya jelas kok. Tapi potensinya gimana ya Bang? Karena kelak kan, saya bicara kelak gitu ya. Bukannya saya ngedoain loh Bang Oce. Bisa menimbulkan begitu ya. Itu loh. Ya, menurut saya tidak salah karena kalau kita baca putusan 90/2023, jangankan kita, hakim MK saja bingung gitu. Dengan putusan itu, kita kan membaca itu dalam pendapat dissenting opinion kan. Betul. Misalnya beberapa hakim mengatakan ini kok bisa begini, ini sudah ditarik perkaranya, kok disidangkan lagi. Ini argumentasinya harusnya sama dengan 3 putusan yang dibacakan pagi. Segala macam. Tapi kok siang berubah dan seterusnya. Akrobatik di dalam. Jadi kalau kita bingung, hakim saja juga
menumpahkan kebingungannya di putusan, apalagi kita. Hakim menumpahkan kebingungannya ke putusan, tapi KPU firm menjalankan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, menurut saya KPU benar-benar bahwa keputusan MK memang final and binding. Iya. Tapi nanti akan ada persoalan ketika kemudian yang mendaftar, ya, yang mendaftar sebagai capres dan cawapres, itu ada singgungan dengan diktum kedua tadi. Apakah pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah dan seterusnya. Implikasinya akan ada pertanyaan, apakah KPU akan menerima pendaftaran itu? Yang kedua, akan ada perdebatan hukum soal ketika KPU akan menetapkan calon capres dan cawapres. Karena yang menetapkan KPU. Tentu akan ada perdebatan apakah yang mendaftar ini betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan putusan MK 90/2023. Akan ada diskusi itu menurut saya. Tidak hanya dari kalangan KPU, tapi juga dari eksternal tentu saja. Karena Pilpres ini tidak hanya soal bagaimana KPU, tapi juga bagaimana stakeholder menilai kebijakan-kebijakan ini. Nah, kita bayangkan kalau dalam pendaftaran, penetapan, ini kan apabila ada apabila ada capres dan cawapres kalau nggak ada, bersinggungan. Kalau nggak ada KPU Mas Idam, itu pasti tidak akan ada persoalan dengan perdebatan putusan 90 putusan MK dan memangnya tidak akan ada hubungan gitu. Tapi kalau ada yang mendaftar dan bersinggungan dengan amar kedua, maka KPU akan panjang diskusinya. Nah, itu. Sudah tapi siap seperti ini, apa? Nah, pertanyaannya memang siapa yang mau didaftarin? Kita Kalau kita berandai-andai, daftarannya baru besok nih, antisipasi Bapak Komisioner dari KPU KPU. sudah ada begitu. Terkait implikasi yang mungkin akan terjadi nantinya. Terakhir nih, gimana Bang Pak Idam? Kenapa? Ya, gimana menyikapi hal ini? Ya, kita harus membaca bahwa frasa yang tadi saya kemukakan, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menjabat sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Itu kan normanya frasanya jelas. Dan itu ada di amar putusan gitu loh. Tidak menjadi kekhawatiran kebingungan majelis hakim dalam memutuskan putusan tersebut? Kami tidak masuk terlalu jauh persoalan itu urusan majelis hakim. Tapi apapun itu tentu KPU siap ya. Tapi itu ada di amar putusan. Ini ada di amar putusan. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibanding. Terakhir dari Bang Oce. Ya, menurut saya putusan MK ini bagaimanapun tentu akan membuat persoalan kompleksitas hukum di Pilpres ya. Tapi dengan catatan tadi, kalau ini digunakan, yang nomor 2 tadi. Kalau digunakan, diktum yang kedua itu kalau ada kandidat yang belum 40 tahun, kemudian menggunakan amar putusan MK untuk mendaftar dan kemudian nanti ikut Pilpres. Nah, di situ akan ada kompleksitas hukum yang nanti akan bergelinding terus sampai ke hasil Pilpres. Karena hasil Pilpres itu sengketanya kembali lagi ke MK. Ingat dulu sengketa Pilpres 2019 itu kan ada pertanyaan soal status wapres, cawapres. Ya, betul. Akan sama nanti ke depan gitu modelnya. Nah, ini yang menurut saya harusnya ketentuan dalam event-event politik semacam ini, Pilpres pemilu itu harus convincing, harus meyakinkan. Jangan yang abu-abu seperti ini begitu. Nah, KPU-nya menjadi sulit, tetap sulit menurut saya ke depan ini Mas Idam. Tapi gini, kita yang di luar ini mengatakan KPU ini bisa berpotensi sulit loh. Tapi KPU-nya sendiri sudah firm lah dia. Terima kasih banyak Bang Oce dan Pak Idam sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Besok akan memulai nih langkah panjang KPU sampai 2024. Pendaftaran capres cawapres ya.